Shalom, selamat beribadah dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah bersama-sama sekali lagi di gereja maupun di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami yakin percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami dan ada di tempat kami beribadah saat ini. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Sekali lagi hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, pakai setiap perkataan hamba-Mu ini supaya melalui firman Tuhan yang disampaikan, setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya akan diberkati, dikuatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Kuduskan dan sucikanlah hati kami, biar firman Tuhan yang diberitakan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih, di kesempatan ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Saya baca dan mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Satu kejadian, satu peristiwa yang mana iman murid-murid Tuhan Yesus, bahkan secara khusus Thomas, sekali lagi menampakkan sesuatu yang tidak sepatutnya ada dalam murid-murid yang sudah 3 tahun melayani, berjalan bersama dengan Yesus. Kita melihat cerita di sini bagaimana kehadiran Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-murid, tetapi tanpa ada seorang murid lagi yang bernama Thomas. Saya yakin percaya ini bukanlah penampakan Yesus kali pertama. Sebelum-sebelumnya kita telah membaca bahwa Yesus juga telah menampakkan diri
kepada Maria dan Maria Magdalena, bahkan juga telah pernah menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ternyata ini bukanlah kali pertama Yesus menampakkan diri. Apa yang begitu menarik perhatian saya dalam petikan ini ialah bagaimana Thomas yang begitu tidak percaya dengan kehadiran Yesus, penampakan Yesus kepada murid-murid yang lain. Nah, oleh itu saudara, saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertemakan percaya walau tidak melihat. Melalui petikan ini saudara, kita dapat melihat ada dua contoh iman atau sifat iman yang sering dimiliki oleh orang Kristen. Nah, yang pertama saudara, contoh iman yang pertama itu adalah iman yang melihat terlebih dahulu dan percaya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah saudara, mengapa ada iman seperti ini? Atau mungkin kita boleh pertanyakan saudara, apa sebabnya apa yang boleh mempengaruhi iman seperti ini? Thomas ternyata kurang percaya. Dia mau melihat dahulu, baru percaya. Nah, sifat ini sering kali orang sebut dan orang sindir-sindir sebagai sifat atau iman seperti Thomas. Karena iman seperti Thomas ialah iman yang ingin melihat, baru percaya. Kita mau menyelidiki, kita mau belajar mengapa ada iman seperti ini. Kalau kita lihat saudara petikan yang kita bacakan sebentar tadi, ternyata iman seperti ini telah dipengaruhi oleh keadaan sekeliling mereka. Kalau kita melihat saudara keadaan sekeliling mereka, kalau kita baca ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Nah saudara yang saya kasihi, keadaan sekeliling seringkali mempengaruhi iman seseorang. Dan dalam petikan ini, ketakutan itu sedang menyelubungi, sedang menyeliputi hati murid-murid Yesus. Dan saya percaya juga itu hati Thomas. Kenapa tidak saudara, mereka pada waktu itu berasa takut karena tersiar kabar bahwa mayat Yesus kononnya telah dicuri oleh murid-murid Yesus, dan kabar itu telah diberitakan oleh askar-askar Romawi, dan tujuan mereka supaya mereka ingin menafikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini murid-muridnya takut. Takut kepada siapa? Firman Tuhan berkata takut kepada orang-orang Yahudi. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketakutan seringkali mempengaruhi iman manusia. Mungkin dahulu orang itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kuat melayani Tuhan. Tapi bila dilanda ketakutan, apalagi ketakutan akan COVID-19, saudara, pada bila-bila masa saudara, kadang-kadang sering kali kita boleh mendengar bahwa iman seseorang itu boleh berubah hanya karena keadaan sekeliling. Ayat yang ke-25 dikatakan lagi di sana bahwa Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Perhatikan baik-baik. Sifat kurang percaya ini seringkali mempengaruhi iman orang-orang percaya. Orang seperti ini selalu inginkan bukti dahulu. Orang-orang ini selalu ingin melihat apa yang nyata, apa yang kelihatan terlebih dahulu, baru percaya. Saya mau menggambarkan iman seperti ini adalah iman second class. Iman kelas yang kedua. Karena iman seperti ini, saudara, ingin melihat fakta. Iman seperti ini ingin melihat bukti yang nyata di hadapan mata mereka. Dan saya mau katakan seperti ini, saudara. Iman seperti ini benar-benar boleh menghalang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan, bahkan di dalam pertumbuhan jemaat maupun pertumbuhan gereja. Iman seperti ini sangat bahaya, karena iman seperti ini, saudara, boleh pada bila-bila masa mempengaruhi jemaat yang lain. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkara yang kedua, kenapa iman ini ada seperti ini, saudara? Karena kalau kita melihat ada orang yang terpisah dari persekutuan. Ayat yang ke-24 di sini disebut seperti ini, saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ternyata, saudara, pada waktu itu, pada ujung minggu itu, murid-murid Yesus semua berkumpul bersama-sama, dan Yesus menampakkan diri pada waktu itu. Tapi di mana Thomas? Thomas yang merupakan salah seorang daripada murid Yesus, dia juga sepatutnya harus ada di tengah-tengah persekutuan mereka. Di tengah-tengah ada pergolakan, di tengah-tengah ada isu yang melanda, yang mereka hadapi pada waktu itu. Disinilah persekutuan untuk saling menguatkan, saling mendorong itu penting. Tapi di mana Thomas? Tidak dijelaskan dalam Alkitab dia di mana berada pada waktu itu. Kemungkinan, saudara, Thomas sedang bersembunyi karena takut. Kemungkinan juga, saudara, iman percaya Thomas mungkin sudah mulai hilang setelah kematian Yesus. Namun, saudara, apa yang saya ingin sampaikan, titik poin yang saya ingin sampaikan di sini, iman seperti ini, iman yang melihat dulu baru percaya, itu bisa ada, boleh ada dalam diri seseorang pada waktu dia terpisah dari persekutuan. Thomas terpisah untuk satu ketika dengan murid-murid yang lain. Dan akibatnya, saudara, dia tidak dapat melihat Yesus pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Dan apabila diceritakan kepada Thomas, Thomas juga tidak percaya. Nah, saudara, di sini pentingnya, saudara, supaya kita jangan sekali-kali mengabaikan persekutuan kita sesama jemaat kita. Apalagi persekutuan kita dengan Tuhan. Oh, mungkin ada berkata seperti ini. Sekarang ini kan COVID-19 dan kita tidak boleh ramai-ramai di gereja. Kalau ramai-ramai di gereja nanti kita melanggar SOP. Benar, saudara. Tapi saya mau mengajukan satu perkataan. Apakah di rumah juga saudara sedang atau melakukan ibadah bersekutu bersama dengan keluarga saudara? Atau di rumah saudara hanya tidur, saudara hanya melakukan aktiviti-aktiviti pribadi saudara? Dengar sini baik-baik, apapun alasan saudara, saya ingin katakan bahwa apabila kita terpisah dari persekutuan, itu boleh menyebabkan iman kita menjadi second class, melihat dulu baru percaya. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis Ibrani sendiri, saudara, menasihatkan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Bahkan itu harus giat dilakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara yang saya kasih, jangan terpisah dengan persekutuan sesama. Namun yang paling penting, jangan lagi kita terpisah, bahkan jangan menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan. Sangat bahaya, saudara, apabila kita terpisah. Persekutuan kita dengan sesama jemaat juga terpisah, persekutuan dengan Tuhan juga kita terpisah. Saudara, inilah yang menyebabkan iman itu selalu ingin bukti dahulu, melihat dahulu, baru percaya. Dan ini yang terjadi dalam diri Thomas. Ketakutan melanda dia. Bahkan sifat kurang percaya ada dalam hatinya. Ditambah lagi, dia tidak ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan murid yang lain. Semua ini memungkinkan iman Thomas itu menjadi second class. Iman yang ingin melihat bukti terlebih dahulu. Namun saudara, sesuai dengan tema firman Tuhan, percaya walau tidak melihat, mari kita belajar di dalam poin yang kedua, untuk percaya tanpa melihat. Ternyata pada minggu berikutnya, dalam cerita yang kita telah baca tadi, Yesus sekali lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kali ini Thomas hadir. Dan kata Yesus kepada Thomas dalam ayat yang ke-27 hingga 28, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyebut orang yang percaya tanpa melihat itu disebut berbahagia. Siapa yang memiliki iman seperti ini dikatakan oleh Yesus berbahagia. Kata berbahagia di sini, saudara, itu sangat berkait rapat dengan ada berkat-berkat khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang memiliki iman seperti ini. Nah, saudara, mari kita belajar untuk terus percaya kepada Tuhan tanpa kita melihat. Percaya pada janji-janji Tuhan. Sungguh pun mungkin di hadapan kita seperti samar-samar. Percaya akan masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Masa depan yang penuh harapan. Sungguh pun mungkin di sekeliling kita terjadi keadaan yang tidak menyenangkan. Sungguh pun keadaan sekeliling kita ini sangat menakutkan. Tetapi yakin percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh tanpa melihat. Inilah yang harus kita lakukan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus berbahagia. Mari kita melihat bagaimana iman para rasul-rasul, saudara. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, di sana Paulus memberikan pesanan kepada jemaat di Korintus, bahkan dia berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,
bukan karena melihat. Sungguh luar biasa saudara pernyataan Rasul Paulus. Dan saya mau supaya doa saya supaya pernyataan ini menjadi pernyataan kehidupan kita, pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup kita ini bukan karena melihat saudara. Hidup kita ini bukan ingin melihat bukti. Hidup kita ini bukan untuk mencari fakta. Tapi hidup kita karena kita beriman, percaya kepada sungguh-sungguh percaya kepada penjagaan Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan, percaya kepada berkat Tuhan. Sungguh pun kita belum melihat, tapi kemarin kita belajar untuk percaya akan segala janji-janji Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 hingga 9. Alkitab berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, inilah tujuan iman kita. Tujuan iman kita, saudara, adalah mencapai keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa ini, saudara, merupakan keselamatan yang kekal yang kita akan perolehi satu hari nanti. Namun, saudara, itu belum kita lihat. Kita hanya tahu, kita hanya mendengar, bahkan kita melalui pembacaan kita akan firman Tuhan, kita tahu keselamatan itu menjadi milik kita pada waktu kita beriman kepada Yesus. Saudara boleh lihat keselamatan itu? Tidak, saudara. Saya pun tidak boleh melihat. Tapi saya percaya keselamatan itu satu hari nanti akan menjadi milik kita bersama dengan semua orang percaya yang lain di dalam kerajaan surga. Tapi kuncinya, saudara, mari kita memiliki iman percaya tanpa melihat. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari kita upgrade iman kita. Iman kita jangan jadi iman yang mudah diombang-ambingkan oleh keadaan sekeliling. Jangan memiliki iman second class. Tetaplah memiliki persekutuan dengan Tuhan dan tetaplah memiliki persekutuan sesama kita, supaya apabila Tuhan datang kali kedua, Dia mendapatkan iman kita benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Iman yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, jangan biarkan keadaan sekeliling mempengaruhi iman kita. Jangan biarkan ketakutan itu mempengaruhi iman kita. Kamu takut akan masa depanmu, saudara, itu boleh mempengaruhi imanmu, saudara. Percaya kepada Tuhan, percaya akan penjagaannya, walaupun kita tidak melihat sekarang ini, namun kita yakin Tuhan pasti memberkati dan Tuhan pasti beserta dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami supaya kami tetap percaya walaupun kami tidak melihat. Kami hanya percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh pun kami tidak nampak di hadapan, tapi kami yakin, kami sungguh-sungguh percaya Bapa di surga. Tuhan, hamba mau berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang saat ini memiliki iman, ingin melihat dahulu, baru percaya. Saya berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menjamah mereka, menguatkan mereka. Mungkin keadaan sekeliling kehidupan mereka yang telah mempengaruhi iman mereka menjadi seperti itu. Mungkin ketakutan mereka. Saya berdoa Tuhan, atau mungkin juga mereka terpisah daripada persekutuan dengan jemaat. Tuhan, saya berdoa mari Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada. Engkau urapi mereka, kuatkan mereka, bahkan Engkau pertambahkan iman mereka kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan.
yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.